Ya. Selamat malam Suci. Ada mendengar suara saya enggak ya? Ya, siap, Bu. Ada Suci. Sorry ya, terlambat. Aduh, Mary Suci, kok kau posi untuk salah. Ya, oke,来。大家请起立，请合掌。降头不在席上人行，三问信礼，一问信，再问信，三问信。好，大家互相祝福，阿弥陀佛。哎呀，aduh. Ya, Suci semuanya, selamat malam ya. Amitofo ya. Sorry ya, terlambat ya tadi ya. Sudah lama nggak saya screen jadi agak ganggu sedikit ya. Oke, nah hari ini kita akan kembali lagi dengan bedah buku ya, Pisang ya, Siti Garbah. Pada minggu lalu kita telah bahas tentang Buddha yang memancarkan cahaya pada tubuhnya untuk memberitahukan ya pada semua orang kenapa memberi pujian pada Bodhisattva Siti Garbah ya. Nah, dan juga beliau berpesan pada setiap orang untuk melindungi sutra ini. Lalu ada seorang bodhisattva bernama Samantabhistara ya. Hukwang pusat ya. Nah, dan juga bodhisattva ini memohon untuk menjelaskan ya kepada semua yang hadir, memohon kepada Sang Buddha bagaimana bodhisattva Siti Garbah ini bisa memberi manfaat pada manusia dan dewa. Lalu Bhagawan ya atau Sang Buddha memberitahukan kepada bodhisattva Samantabhistara dan 4 kelompok siswanya. Buddha mengatakan, dengarkan dengan cermat ya. Dengarkan dengan cermat. Aku akan menjelaskan secara ringkas kepada engkau sekalian perihal berkah kebajikan dari Bodhisattva Siti Garbah dalam memberi manfaat kepada manusia dan dewa. Setelah Buddha memberitahukan kepada semua orang, akan menjelaskan dengan ringkas berkah kebajikan dari Bodhisattva Siti Garbah dalam memberikan manfaat kepada manusia dan dewa. Maka Bodhisattva Samantabhistara menjawab, kita semua akan dengan senang hati mendengarkannya, karena ini akan memberikan keuntungan kepada para makhluk. Jadi ini kita sambung kembali ya, sambung naskah sutra daripada minggu yang lalu. Jadi Bodhisattva mengatakan bahwasanya mereka akan dengan senang hati mendengarkannya. Nah, kemudian kita akan memasuki lagi ke bab yang ke-6, yaitu bagian yang ketiga. Nah, jadi di sini ya dikatakan bahwasanya selama miliaran kalpa tidak terlahir sebagai wanita. Nah, makanya kenapa ya tadi kita promosikan ya, beritahukan kepada grup ya bahwasanya wanita yang hari ini tidak dengar ya secimen itu akan rugi ya kan, karena bab ini ada hubungannya dengan wanita ya. Nah, kemudian Buddha memberitahukan ya kepada Bodhisattva Samantabhistara ya, mengatakan kepada Samantabhistara, pada masa mendatang sekiranya ada seorang pria berbudi ataupun wanita berbudi ketika mendengar nama dari Bodhisattva Mahasattva Siti Garbah ataupun mengatupkan kedua telapak tangan, memuji, memberi hormat atau mendambakannya,
maka orang ini akan terbebaskan dari dosa selama 30 tahun. Ya, sesiung-secir. Buddha memberitahukan kepada Bodhisattva Samantabhistara, bila pada masa mendatang ya ada orang yang mendekatkan 10 kebajikan, sesan ya 10 kebajikan, asalkan mereka mendengar nama Bodhisattva Sitigarbha, muncul hati batin yang penuh hormat ya, ataupun mengatupkan kedua tangan, memberi hormat, menandakan rasa hormat mereka, memuji yaitu menandakan penghormatan dengan mulut ya, memuji, mendambakannya, menandakan bahwasanya rasa hormat itu dalam batinnya. Orang yang bisa dengan senhoi ya, dengan tubuh, mulut, pikiran memberi hormat, memuji, menyembah Bodhisattva Sitigarbha bisa terbebaskan dari dosa selama 30 kalpa ya. Hebat ya, sesiung-secir ya. Dengan hanya sedemikian bisa terbebaskan dari dosa ya. Nah, lalu kita melihat lagi dalam keseharian kita selalu bertanya, bagaimana supaya bisa menghapus bencana? Sekiranya menghormati Bodhisattva Sitigarbha, hendaknya mengamalkan sebagaimana ajaran dari Bodhisattva Sitigarbha. Nah, kita sering mengatakannya, bila hanya dengan mulutnya kita mengatakan Bodhisattva Sitigarbha, berikanlah saya berkah, ya hapuslah dosa-dosa saya. Ya, cukupkah itu sesiung-secir semua? Tidak, ya karena ini bukan rasa hormat dari batin. Saya melafalkan namamu, kamu memberi keselamatan kepadaku. Permohonan yang ada syaratnya. Nah, jadi kalau rasa hormat yang benar-benar dari batin kita, kita memberi persembahan dengan menjadikan kepribadian daripada Bodhisattva Sitigarbha itu sebagai kepribadian kita. Kita bisa menjalankan ikrar Bodhisattva Sitigarbha. Dengan sendirinya segala bencana itu bisa terhapuskan. Tidak perlu memohon dengan cara lain lagi. Mempelajari ajaran Buddha ataupun mempelajari agama Buddha harus menunjukkan perilaku dan tekad batin kita. Tidak peduli lingkungan apapun, tetap kokohkan tekad kita. Menerima dan menegakkan ajaran Dharma. Ini barusanlah penghormatan yang sebenarnya ya. Nah, pria dan wanita berbudi ya, ini mengatupkan kedua tangan. Ini sama artinya dengan kontak batin dengan Bodhisattva Sitigarbha. Mulut memuji juga menandakan rasa hormat pada Bodhisattva Sitigarbha. Semua makhluk asalkan dapat menghormati ikrar agung Bodhisattva Sitigarbha. Ya, Bodhisattva Sitigarbha, Ticang Pusat punya tayun ya. Nah, kesempatan untuk ditolong itu sangatlah banyak ya, sesiung-secir semua. Nah, kemudian Buddha mengatakan lagi kepada Bodhisattva Samantabhistara. Samantabhistara, sekiranya ya ada seorang pria berbudi atau wanita berbudi melukis gambar atau membuat rupang Bodhisattva ini dari tanah liat. Nah, jadi kalau bila ada pria dan wanita berbudi yang mempunyai 3 karma murni dari tubuh, mulut, dan pikirannya. Jadi bukan hanya bisa membuat ya sesiung-secir, tapi mempunyai 3 karma murni ya. Jadi dari tubuh, mulut, dan pikiran. Jadi sudah bersih semua. Nah, dia bisa melukis gambar bodhisattva ataupun dengan tanah liat, dengan batu, lem, pernis, dan lain-lain sebagainya, membuat rupang bodhisattva. Pahala kebajikannya itu adalah sangat-sangat besar sekali. Banyak cara untuk membuat rupang Buddha. Ada yang dengan melukis, ya, ada yang dengan mencetaknya, ada yang dengan tanah liat, lem, pernis, ada juga yang dengan plastik ataupun dengan kayu, batu, mengukirnya. Asalkan dengan benda yang sangat murni. Berbagai benda dapat digunakan untuk membuat rupang atau patung. Ada yang menandakan rasa hormat itu dengan menggunakan emas, ya, perak, tembaga, besi untuk membuat rupang. Asalkan, ya kenapa membuat rupang?
Karena asalkan ada satu rupang Buddha bisa membuat munculnya keyakinan dalam kehidupan manusia, maka membuat rupang itu adalah sangat besar sekali pahalanya. Nah, pahala dari membuat rupang itu ada 10, ya, ada 10. Yang pertama mari kita lihat. Mata yang bersih dari kehidupan ke kehidupan. Hal yang membuat manusia menderita sangatlah banyak, ya. Salah satunya adalah mata tidak dapat melihat dengan jelas. Jadi kita bisa pikirkan bagaimana kehidupan orang yang mengalami buta misalnya, ya, tidak bisa melihat. Nah, ataupun matanya ada kerusakan. Nah, jadi penglihatan bila tidak jelas, kita harus tahu bahwasanya seperti kita ya, yang biasa-biasa harus memakai kacamata, ya. Memakai kacamata untuk yang jauh ataupun untuk yang dekat, apalagi udah tua ya kan. Sekarang nggak bisa lihat tulisan, ya mesti pakai kacamata yang untuk melihat yang dekat. Nah, jadi kita kadang merasakan bahwasanya memakai kacamata itu adalah sangat merepotkan sekali. Nah, ya, jadi mungkin aja ya memakai kacamata kadang bisa lupa ya, lupa ngambil dan sebagainya, itu semuanya itu sebenarnya pin ya, sangat tidak leluasa. Nah, jadi kalau bila dengan rasa hormat membuat rupang Buddha ataupun mengukir rupang, mata akan bisa jernih dan sangat jelas. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua. Lahir pada tempat tanpa kejahatan. Nah, kita ini juga selalu bersyukur ya, kita lahir pada lingkungan yang sama sekali ya kurang daripada kejahatan-kejahatan. Ya, kita selalu melihat mungkin negara-negara lain, apalagi yang negara yang terpencil itu selalu saja ada kekerasan. Karena apa? Karena semua pada kekurangan. Nah, jadi bisa terlahir ya, bila kita bisa terlahir di keluarga yang miskin dan hina, semua hal pasti tidak mulus, ya kan? Pasti banyak sekali bentrok sana, bentrok sini. Hendak sekolah, hendak melakukan sesuatu itu selalu dirintangi oleh lingkungan. Nah, jadi bila kita ingin lahir di keluarga terpandang, pada kehidupan sekarang harus ada pahala kebajikan dari membuat rupang. Nah, ini adalah yang kedua ya. Jadi kita lahir di tempat yang tanpa kejahatan. Nah, yang ketiga adalah lahir dalam keluarga terpandang. Jadi bila kita ingin ya lahir dalam keluarga terpandang, maka kehidupan sekarang kita harus ada pahala kebajikan. Nah, memasuki yang keempat, tubuh seperti berwarna emas keunguan. Nah, jadi kulit tubuh itu sangat mulus dan terang. Ada orang ya yang kulitnya sangat putih, ya juga sangat halus. Nah, ini adalah pahala dari kehidupan lampau membuat rupang. Ada juga yang tubuhnya seperti kayu, ya keras, kasar ya. Nah, itu pada masa lalu bukan hanya tidak membuat rupang, juga menutupi sinar dari Buddha, mengotori tubuh emas Buddha. Jadi mengotori rupang maksudnya. Jadi bila kita dapat membuat rupang ya dan sering-sering membersihkan rupang Buddha. Nah, ini seperti yang dilakukan ya Sisyong Suje bagian Cincinku ya kan, betul? Nah, yang selalu ya Go ataupun ya mungkin ada acara besar atau mau Imlek dan sebagainya itu selalu membersihkan rupang-rupang di tempatnya masing-masing ya, di Huisoka atau di Huang Baozhan dan sebagainya. Nah, maka kemudian hari balasan karmanya itu apa? Tubuhnya akan bersinar dan lemah lembut ya, Sisyong Suje semua. Jadi kalau ada kesempatan ini boleh ya giliran membersihkan rupang ya, tapi dengan catatan Fucut usochu, jangan pikirkan saya mau kulit saya kemudian lahir bisa menjadi putih ya, bisa halus dan sebagainya. Saya pergi membersihkan rupang ya, kita tidak ada ya fucut usochu, jangan ada mengharapkan sesuatu ya. Jadi kita dengan hati yang penuh hormat ya, itu Buddha rupang itu sebenarnya semua orang melihatnya, semua orang memujanya. Apa salahnya kalau kita sering-sering membersihkannya, sehingga yang melihatnya ataupun memujanya itu selalu dengan hati yang senang, karena Buddha rupang dari Buddhanya itu sangat bersih dan terang ya. Ini
Nah, yang kelima adalah berlimpah dengan benda berharga. Jadi selama kehidupannya tidak akan kekurangan benda berharga, perhiasan, benda mahal berlimpah-limpah. Nah, ini pahala yang kelima. Yang keenam adalah lahir dalam keluarga bijak dan baik hati. Nah, jadi ini ya keluarga yang berpendidikan ya. Setiap anggota keluarga itu ya bermoral ya. Abang adik sangat ingin maju pendidikan, usaha semua sangat berhasil. Jadi biasanya mengumpulkan kebajikan itu fokus mengecap pendidikannya. Jadi semua pada keluarga ini mengumpulkan kebajikan. Nah, ini adalah keluarga yang bijak dan baik hati. Yang ketujuh adalah lahir sebagai raja, yaitu pemimpin, berkedudukan sebagai pemimpin di masyarakat. Nah, ini adalah yang ketujuh. Nah, yang kedelapan adalah menjadi seorang raja pemutar roda dharma emas. Nah, jadi ini menjadi seorang pemimpin di satu negara ataupun pemimpin keagamaan. Ya, seperti ya. Contoh ya, mungkin presiden-presiden itu semua ya, mungkin kehidupan masa lampau itu ada membuat rupang ya kan. Nah, jadi menjadi seorang raja pemutar roda dharma emas. Nah, yang kesembilan adalah lahir di alam surga Brahma. Nah, ini terlahir di alam surga yang hening. Di sana usia panjang, kehidupan sangat-sangat cincin ya, sangat hening sekali. Nah, ini adalah yang ke-9. Yang ke-10 adalah tidak jatuh ke alam sengsara. Jadi bila dapat membuat rupang, selain mendapatkan berkah yang di depan, juga tidak akan jatuh ke alam yang sengsara. Ya. Nah, ini yang ke-10. Yang ke-11. Yang ke-11 adalah pada kehidupan selanjutnya masih dapat menghormati Triratna. Jadi yang paling ditakuti pada manusia, kehidupan manusia itu adalah mempunyai berkah ya, tapi hilang niat kebijaksanaan, niat kebajikannya di masa lampau. Jadi jauh dari Triratna ya, jauh dari Triratna. Bila kita dapat membuat rupang, akan terlahir di keluarga terpandang, juga tidak akan hilang rasa hormat pada Triratna. Jadi pada kehidupan sekarang masih bisa mendekati Triratna, mendalami agama Buddha, menanam benih keajaran Buddha yang dalam. Jadi ini ya contohnya kalau kita mempunyai berkah ya kita sekaya apapun ya itu pasti banyak kerisauan. Nah kita tidak bisa mendekati Triratna. Nah dengan begitunya kerisauan akan bertambah. Sedangkan kita lahir ini sebenarnya berikan bukan pada kehidupan ini saja, akan bersambung pada kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau pada kehidupan ini kita tidak bisa mendekati Triratna, berarti kita tidak ada tujuan akhirnya ya, kita akan mencapai kebebasan, tidak akan ya, karena kita tidak bisa mendekati ataupun jauh daripada Triratna. Nah, jadi bila kita dapat menggunakan bahan yang murni dan bersih untuk membuat rupang, setelah mengukirnya kita masih bisa memuja dan menatapnya. Pahala kebajikan sangatlah besar, bisa menghindari banyak bencana. Mengukir rupang itu menandakan batin yang penuh dengan hormat. Jikalau mengukirnya, ya mesti membangkitkan rasa hormat untuk memujanya. Jadi kita mengukir bukan untuk sesuatu, tapi kita mengukirnya memang dalam hati kita itu timbul rasa hormat untuk memujanya. Jadi jangan berpikiran mengeluarkan biaya untuk mengukir rupang, telah ada pahala. Pahala kebajikan yang demikian batin itu adalah mengandung memiliki rasa kurang hormat ya, kurang hormat. Maka kalau mengukir patung harus bangkitkan batin untuk memujanya dengan tulus memberikan persembahan. Nah, memasuki vihara, melihat rupang nan agung menengadahkan kepala, bangkitkan batin yang penuh sukacita, tetapi tubuh tidak memujanya. Nah, ini dinamakan menatap saja, ya, cuma menatap. Kalau memuja, melihat rupang timbul rasa hormat ya, dengan tanpa sadar kita akan timbul rasa hormat. Tubuh melakukan namaskara ya, melakukan lipai ya, namaskara.
setiap namaskara dan berdiri, kemudian kita memvisualisasikan ataupun kita membayangkan ya patung Bodhisattva Sitigarbha. Jadi yang kita puja sekarang adalah patung Ticang Wangpusa ya, patung Bodhisattva Sitigarbha. Maka kita akan memvisualisasikan atau kita akan kuansiang ya Ticang Wangpusa. Nah, jadi kita bernamaskara dengan tulus. Orang yang demikian di kemudian hari dia akan lahir di alam surga daripada 33 dewa ya, daripada 33 dewa. Selamanya tidak akan jatuh ke alam sengsara. Berbuat sedikit tetapi balasannya adalah sangat besar. Inilah kewelas asihan Bodhisattva Sitigarbha terhadap para makhluk. Tetapi harus kita ingat ya, walaupun berkah berlimpah, berkah di surga, gimana sesiung-sesiung? Pada suatu hari itu pasti akan berakhir. Kita setiap hari bersenang-senang. Tetapi pada waktunya sudah berakhir, begitu time kita langsung apa? Kita akan lahir lagi di dunia. Nah, tetapi kita akan kembali lagi ke dunia itu sebagai apa? Sebagai raja. Nah, ini ada contoh ya. Satu, ada satu Hong Itase ya, mungkin semua sudah pernah mendengar ya. Ini Master Hong itu adalah biksu agung ya. Zaman-zaman sekarang semua udah tahu itu. Sebelum menjadi biksu, beliau adalah pelajar di bidang kesenian. Nah, dia sangat menghormati Ticang Wangpusa ya. Sering sekali memujanya. Beliau suka melukis Ticang Wangpusa, suka melukis Bodhisattva Sitigarbha. Yang dilukisnya itu adalah sangat-sangat agung. Nah, setelah menjadi biksu, tinggal di Hangzhou ya, di vihara kecil di desa. Setiap hari dia melukis Bodhisattva Sitigarbha itu di kamarnya. Menerima dan menegakkan nama Bodhisattva Sitigarbha. Jadi sambil ya Ticang Wangpusa sambil melukisnya. Memuja wujud Ticang Wangpusa. Pada suatu malam ada perampok datang ke vihara kecil ini. Nah, keesokan harinya ketika Master Hong Itase itu terbangun ya, Master Hong I terbangun, membuka pintu kamar, melihat sekeliling barang-barang pada berantakan semua. Jadi banyak biksu yang lagi merapikannya, saling berdiskusi. Nah, suasana masih terasa penuh dengan ketakutan. Lalu Master dengan heran bertanya, sebenarnya ada kejadian apa? Mereka menjawabnya, kenapa kok kamu bisa tidak tahu ya? Semua orang pada panik. Karena semalam ada perampok yang menggunakan pisau, tongkat untuk menakuti kita. Nah, banyak barang yang diambilnya. Kita melihat dengan mata kepala sendiri kalau perampok itu menggunakan tongkat memukul-mukul pintu kamarmu, ya, dipukuli terus. Bagaimanapun pintu kamarmu itu walaupun dipukuli tetap tidak bisa terbuka. Maka akhirnya sampai perampok meninggalkan mereka semua. Jadi Master Hong ini merasa sangat heran sekali. Kenapa dia tidak tahu ini? Hanya merasakan di luar kamar itu banyak orang yang lagi berbicara. Padahal dia tidak tahu bahwasanya itu lagi dirampok. Jadi dia tidak tahu ada apa-apa. Dia merasa hal itu hanya biasa saja. Maka dia meneruskan tidurnya. Dia tidak tahu bahwasanya di luar sudah ada kejadian seperti ini. Nah, inilah contoh daripada pahala kebajikan dari memuja ya. Jadi umat yang memuja dengan tulus Ticang Wangpusa ya bisa terhindar dari perampokan ataupun pencurian ya sesiung-sejik. Nah, ada satu lagi contoh adalah satu biksuni yang bernama Kuan Yin ya, Kuan Yin. Bapaknya adalah salah satu korban revolusi dan menjadi pahlawan. Terus biksuni ini merasa ya kalau kehidupan manusia ya, masalah dunia itu sangatlah menakutkan. Karena dari contoh bapaknya yang menjadi korban revolusi ya. Nah, jadi dia merasakan masalah dunia itu sangat-sangatlah mengkhawatirkan ya, menakutkan. Maka akhirnya ya dia kan kaya, dia meninggalkan keduniawian dan dia menuju ke Gunung Cihuasan ya, menuju ke Gunung Cihuasan. Kemudian
Sesudah itu dia tinggal di Makau. Dia menderita semacam penyakit. Makan obat apapun tidak akan sembuh penyakit ini. Sepanjang hidupnya dia itu sakit mak ya. Dan juga kemudian akhirnya sakit berat itu sampai air pun tidak bisa ditelannya lagi. Jadi minum air pun sudah tidak bisa. Dokter juga sudah pada angkat tangan, mengatakan padanya tidak bisa diobati lagi. Nah, akhirnya dia pun pasrah ya, pasrah terhadap tubuhnya itu dia sudah pasrah ya. Nah, jadi biksuni ini adalah seorang biksuni yang terkenal sangat ketat dengan sila-silanya. Nah, pada suatu hari, pada salah satu katakan studio foto ya, maksudnya itu tempat orang foto-foto ya, memamerkan foto-foto dan sebagainya. Nah, itu dia ada melihat buku Ticang Sente Takuan, ada satu buku dari Master Hong Yi. Nah, jadi tadi yang dikatakan Master Hong Yi yang suka melukis-lukis. Nah, dalam buku itu ada tertulis bahwasanya pahala kebajikan dari memberi persembahan pada rupang Buddha. Ya, jadi ada tertulis pahalanya apa-apa. Begitu buku ini dibuka, nah halaman pertama terlihatlah lukisan daripada Ticang Wangpusa yang dilukis oleh Hong Yi Tase, Master Hong Yi. Nah, dia merasa rupa Ticang Wangpusa ini adalah sangat-sangat cuangyin, sangat agung sekali. Nah, timbul rasa sukacita dalam batinnya. Kemudian dia membawa pulang buku tersebut. Di dalam kamarnya, ya, di dalam kamarnya itu setiap hari dia membuka-buka buku. Nah, pada bukaan halaman yang pertama, ya itu ada foto atau gambar yang dilukis. Nah, Ticang Wangpusa, dia dengan tulus memujanya dan memujanya. Kemudian dia dengan bunga, buah, juga setiap hari dia menaruh satu cangkir teh di depan gambar Bodhisattva Siti Garbha ini. Nah, kemudian dia setiap hari memohon dengan sangat hormat. Kemudian dia lalu meminum tehnya tersebut. Setelah seminggu, ya, dengan tak terbayangkan, dia sudah bisa minum satu mangkok bubur. Padahal sebelumnya dia air pun tidak bisa ditelannya. Nah, sebulan kemudian sudah bisa 2 mangkok. Tubuh perlahan-lahan pulih kembali. Nah, sejauh sekarang banyak sekali hal-hal yang tak terbayangkan. Vonis dokter tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi ya, bila kita dengan hati yang tulus memuja ya dan memberikan persembahan, keajaiban benar-benar akan muncul. Nah, tapi dengan catatan ini mau melihat apakah yang dimohon, yang dipuja, apakah tulus, apakah benar-benar sepenuh hatinya. Bila ada, tentu ada responnya, tapi harus dengan tulus hati. Ya, ini harus kita ingat ya. Nah, jadi tadi sudah di-sharing ya tentang pahala-pahala membuat rupang Buddha. Selanjutnya, apalagi tadi sudah dikatakan apa yang terjadi dengan terlahir ya, kita terlahir sebagai wanita. Apalagi wanita seperti kita-kita ini suci-suci semua. Kadang kita bisa ya merasakan lebih singku ya, lebih apa ya namanya? Lebih sulit ya, kehidupan lebih sulit daripada kaum pria. Nah, karena kita bisa merasa begitu. Nah, kenapa kita terlahir sebagai wanita? Dan kalau saya tidak mau lagi terlahir sebagai wanita, apa yang harus saya perbuat? Nah, mari kita melihat naskah berikut yang akan dibawakan oleh Ke Sijie kayaknya ya, Ke Sijie. 感恩尖尖师姐，melanjutkan 11 para dari Jenjen Sije ya. Jenjen Sije slide-nya. Tunggu ya, Sivia Sijie saya ya, kan ya. Oke,
Slide-nya bisa diperbesar. Oke, cảm ơn Chen Chen Sư Chị, sharingnya yang begitu bagus ya. Saya akan melanjutkannya. Seandainya ada seorang wanita yang tidak ingin terlahir sebagai wanita, dengan segenap hati memberi persembahan pada gambar dari Bodhisattva Kesedigarbha atau rupang dari tanah liat, batu, lem, dan pernis, emas, perak, tembaga, atau besi. Berbuat demikian setiap harinya tanpa henti, selalu menggunakan bunga, dupa, makanan, dan minuman, pakaian kain sutra warna-warni, spanduk dan panji, uang, barang berharga, dan lainnya sebagai persembahan. Di slide 11 halaman 1003. Di sini ada mengatakannya, kalau seorang wanita tidak ingin terlahir lagi sebagai wanita, maka dengan segenap hati memberikan persembahan. Next J, sorry. Maka wanita berbudi ini setelah mengakhiri masa kehidupan ini sebagai wanita, selama bermiliar-miliar kalpa tidak akan terlahir pada dunia yang berisi wanita, apalagi terlahir kembali sebagai wanita. Oleh itu, jika ada wanita yang sudah bosan dengan tubuh wanita ini dan ingin mengakhiri masa kehidupannya sebagai wanita, maka dia harus bisa dengan sepenuh hati atau segenap hati setiap hari memuja Bodhisattva Kesedigarbha dengan kondisi hati dan batin yang tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan di sini maksudnya adalah tidak boleh hari ini saya memuja Buddha untuk memohon terlepas dari tubuh wanita. Esok hari saya istirahat seminggu, baru saya berlanjut lagi. Maka permohonan ini tidak akan pernah kesampaian. Oleh itu dibutuhkan keyakinan yang tidak pernah pudar dan benar-benar fokus sepenuh hati dalam menjalankannya. Jika bisa melepas dari barang yang paling sulit dilepas atau barang yang paling dia sukai, dia berani dan bisa melepas barang itu, maka bisa mampu menghapus ketamakan, maka barulah bisa mendapatkan pahalanya. Next saja, slide ke-13, halaman 1005. Forward Ye Ni Shofa, Buddha membabarkan Dharma kepada Sujata. Di dalam kitab suci agama Buddha, ada satu kitab namanya Kitab Sujata. Kitab ini adalah kitab di mana Sang Buddha membabarkan Dharma kepada para wanita tentang 10 keburukan dari perempuan dan 7 jenis istri. Sujata adalah menantu dari Anathapindika. Anathapindika adalah orang yang sepenuh hati dalam menegakkan dan melindungi Dharma. Ajaran Buddha bisa tersebar luas semua berkat dari jasa Anathapindika. Anathapindika memiliki 6 anak. 5 anaknya sudah menikah. Sisa 1 putra yang belum berkeluarga. Suami istri ini demi putra ini, mereka mencarikan dia satu wanita yang sepadan dengan anaknya untuk dijadikan istri. Akhirnya mereka memilih wanita yang tercantik dan termasyhur di negara itu, namanya Sujata. Sujata sering karena kecantikannya membuat dia merasa sangat sombong dan tidak menjadi wanita dan tidak menjadi seorang menantu yang baik. Sering melawan mertua, melawan suami, bahkan memberi atau meremehkan sang suami. Hal ini membuat Anathapindika menjadi bimbang dan khawatir. Melihat putra kesayangannya begitu penurut ya sama istrinya dan sedih melihat istrinya sering menyulitkan anaknya. Suatu hari
Anathapindika mencari Sang Buddha, meminta wejangan dari Sang Buddha bagaimana cara menghadapi atau menasihati menantu ini supaya bisa berubah menjadi menantu yang baik. Sang Buddha berkata, besok akan berkunjung ke rumah Anathapindika dan akan membabarkan Dharma kepada Sujata. Anathapindika sangat gembira mendengar kata dari Sang Buddha. Sujata melihat mertua lelakinya begitu sibuk dalam menata rumah, membuat persiapan untuk menyambut kedatangan Sang Buddha. Sujata berkata, apa hebatnya Sang Buddha? Mengapa harus begitu dihormati sampai sibuk sebegini? Semua orang bilang Sang Buddha adalah orang yang paling agung dan mulia di dunia ini. Kedatangannya membuat kita harus menyambutnya dengan penuh hormat. Sujata berkata, di dunia ini tiada satupun orang yang bisa saya hormati. Dia merasa di dunia ini tidak ada orang yang secantik dia. Besok kalau Sang Buddha datang, saya juga tidak mau menemui beliau. Apalagi apa hebatnya Sang Buddha. Esok harinya Sang Buddha benar datang berkunjung dan diikuti dengan banyak murid Sang Buddha yang turut juga hadir. Selesai persembahan, Sang Buddha mulai membabarkan Dharma. Dan benar Sujata bersembunyi di kamar seharian dan tidak keluar. Tetapi suara Sang Buddha membabarkan Dharma terdengar jelas dan lembut. Menarik rasa keingintahuan Sujata. Sebenarnya bagaimana tampang Sang Buddha, rupa Sang Buddha? Sujata pun berjalan keluar dari kamar dan bersembunyi mencuri lihat Sang Buddha. Begitu melihat keagungan Sang Buddha yang begitu berwibawa tapi tidak menakutkan, lembut dan penuh welas asih, mampu menaklukkan hati orang. Keagungan Sang Buddha menarik perhatian Sujata. Dan tanpa sadar, dia berjalan ke depan dan memberi hormat kepada Sang Buddha. Sang Buddha melihat Sujata lalu bertanya kepada Sujata, Sujata, apakah kamu merasa dirimu yang tercantik? Sujata menjawab, Sang Buddha, keagunganmu membuat saya salut. Sang Buddha membalas Sujata, kecantikan seseorang tidak dinilai dari tampangnya atau rupanya. Wanita memiliki 10 keburukan. Kamu seharusnya menintrospeksi diri. Sang Buddha pun mulai membabarkan Dharma kepada Sujata. Next, J. Siang Sejak, mari kita lihat video berikut ini. Tại咱佛教的内底，妇女的教育嘛有，亲像讲玉野女经，在玉野女经呢，佛陀啊，为极孤独长者的媳妇教育的话，这嘛会当摕来做，安怎样会当头调适一个呢？真正呢？贤淑的妇女这个真正的贤妻良母自然就会当去感情，就会当和睦。感恩上人。10 keburukan dari perempuan. Salah satunya yang pertama adalah ketika bayi perempuan dilahirkan, ayah bunda tidak merasakan sukacitanya. Tetapi jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka ayah bunda akan merasa sukacita, gembira.
Jika dalam satu rumah sudah banyak ya terlahir anak perempuan, maka mereka akan memberikannya kepada orang lain. Dan orang yang mengadopsi mereka hanya memiliki satu niat saja, yaitu setelah besar akan dijadikan sebagai menantu dan bekerja untuk mereka. Karena itulah ketika bayi perempuan dilahirkan, ayah bunda tidak akan merasakan sukacita. Keburukan yang kedua adalah ketika ayah bunda mengasuh dan memandang pada bayi perempuan mereka, mereka merasa tidak tertarik. Para ayah bunda beranggapan bahwa saya hanya memiliki satu anak laki-laki saja. Saya harus mendidik dan menyekolahkannya supaya besar nanti bisa menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat. Kalau wanita tidak perlu sekolah tinggi karena mereka tidak merasa tertarik untuk mendidik dan menyekolahkan anak perempuan. Anak perempuan diibaratkan hanya untuk pekerjaan rumah tangga saja. Dan keburukan yang ketiga yaitu hati senantiasa merasa takut pada orang. Anak perempuan harus lebih konservatif. Melihat orang pun tidak boleh langsung bertatapan wajah atau melihat matanya. Kalau melihat harus bersembunyi atau mengintip dari belakang. Seperti contoh pada anak orang kaya atau pejabat, mereka juga tidak boleh sembarangan keluar. Mereka harus berdiam di kamar sendiri untuk menyulam. Next, C. Keburukan yang keempat adalah ayah bunda mengkhawatirkan pernikahan anak perempuannya. Anak perempuan yang sudah beranjak dewasa, para orang tua akan mulai mengkhawatirkan mereka. Membantu anak perempuan mereka untuk memilih suami yang baik buat anak perempuannya. Khawatir anak perempuan mereka bisa mendapatkan keluarga lelaki yang baik. Mereka khawatir ya bisa mendapatkan keluarga yang tidak baik. Bisakah dia bahagia di keluarga suami? Keluarga suami bisakah sayang kepada anak mereka? Ini semua membuat ayah bunda mereka jadi khawatir akan pernikahan anak perempuannya. Keburukan yang kelima, perlu meninggalkan ayah bunda. Yaitu salah satu dari penderitaan di dunia adalah berpisah dengan orang yang kita sayangi. Atau perpisahan hidup dan itu seni supi. Menikah adalah berpisah dengan orang tua yang masih hidup. Kata Master, sekarang sudah berbeda zaman sekarang ya. Sebagian besar anak perempuan setelah menikah masih bisa kembali tinggal bersama ayah bundanya. Seperti ada pepatah, menikahkan anak perempuan mendapatkan menantu laki-laki. Pihak laki-laki jadi kehilangan satu anak laki-laki. Jadi inilah zaman sekarang ya. Jadi kalau pihak perempuan mempunyai ibarat authority, kalau lebih berkuasa maka anak laki-laki yang dikucilkan. Jadi pihak perempuan memandang rendah pihak lelaki. Nah inilah zaman sekarang ini. Jenis keburukan yang keenam, berhati-hati terhadap mimik muka suami. Anak perempuan setelah menikah dan tinggal di rumah pihak laki-laki, jika ingin keluar rumah, juga harus melihat suami senang atau tidak. Apabila berada di rumah, juga harus melihat suasana hati suami. Jika suasana hati suami lagi senang, dia juga akan merasa tenang. Jika hati suami tidak senang, maka hati akan merasa tidak tenang, gelisah, tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Zaman dulu suami boleh memiliki 3 atau 4 istri dan sang istri harus pasrah, tidak boleh berkomentar atau melawan. Inilah istri harus pasrah. Keburukan yang ke-7, mengandung dan melahirkan anak dengan susah payah. Mengandung merupakan sebuah hal yang tidak mudah.
menikah harus bisa melahirkan anak. Kalau tidak bisa melahirkan, maka keluarga suami akan tidak senang. Melahirkan bukan suatu hal yang gampang. Saya masih hamil muda, bisa ngidam ya. Bahkan ada yang ngidam sampai full 10 bulan. Lihat makanan bisa langsung mau muntah. Sungguh-sungguh susah. Apalagi zaman dulu pengobatan masih belum begitu berkembang, maka saat melahirkan itu sangat membahayakan. Pepatah dalam bahasa Hokkien ya, si etik kue to etan ja keyu to etan to etio itu ji yo xiang to etan ja 叫做满有杯。好，那生袂得过咧，kalau生袂得过咧，就是site kuacapang, yaitu kalau melahirkan anak dengan selamat, yang didapat hanyalah itu muayutengnya, muayujiu ya, yang kayak kita ini zaman sekarang itu kayak mua gue jiu loh, mua gue itu yupui. Kalau jika saat melahirkan tidak lancar dan meninggal dunia, maka akan dimasukkan ke dalam peti mati lalu dikuburkan. Selesai sudah putih. Seperti tidak terjadi apa-apa. Inilah nasib sebagai wanita. Sungguh menyedihkan kalau tidak bisa melahirkan akan dikucilkan. Kalau bisa melahirkan juga sebuah hal yang tidak gampang. Next, Sejak. Slide yang dari halaman 1007 sampai 1011. Keburukan yang ke-8. Ketika usia remaja membutuhkan pengawasan ayah bunda. Membutuhkan pengawasan lebih dari ayah bunda pada masa gadis remaja. Saat berpergian atau pulang ke rumah harus dalam pengawasan ayah bunda, harus dididik dan juga diawasi. Jika sering diawasi atau dididik, maka akan kehilangan kebebasan. Tetapi kalau tidak diawasi dengan ketat, keluyuran kemana-mana akan menjadi gunjingan orang. Gerak-gerik dan tindakan para wanita haruslah sesuai aturan moral. Jika kedapatan keluar berjalan bersamaan dengan pihak laki-laki, maka akan dianggap merusak nama baik keluarga. Keburukan yang ke-9 adalah ketika setengah bayar dibatasi oleh aturan suami. Setelah menikah akan dibatasi oleh aturan dari suami. Mau kemana harus memberitahu kepada suami. Saat suami senang, maka sang istri baru bolehlah dapat keluar rumah. Oleh itu, banyak orang berkata, setelah menikah, maka tidak akan bisa bebas lagi. Kaki ibarat diikat ya, mau kemana harus mendapat izin dari sang suami. Keburukan yang ke-10, ketika lanjut usia, dibentak-bentak oleh anak cucu. Inilah 10 keburukan dari perempuan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bersama Mary Surilan Sejek tentang 7 jenis istri. Kangen Sesiong Sejek semuanya. Kangen ke Sejek. Selamat malam Sesiong dan Sejek semuanya. Kita akan lanjut di 7 jenis istri. Sang Buddha berkata lagi kepada Sujata, apakah kamu ingin menjadi cantik selamanya? Untuk menjadi wanita yang benar-benar cantik, kamu harus menjadi 1. Seorang istri yang seperti ibu, menjaga suami seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya dengan penuh ketelitian. Seorang istri yang seperti ibu yang merawat anaknya dengan kasih sayang, bukannya seperti seorang ibu yang mengatur anaknya secara berlebihan, memarahi dan memukuli sesuka hati. Istri memperlakukan suaminya seperti seorang bayi. Karena bayi tidak mengerti segalanya, jika Anda seorang ibu, Anda harus tahu kapan dia lapar dan kedinginan, memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, seorang istri yang seperti adik perempuan,
Menghormati suami seperti seorang adik yang menghormati kakak lelakinya. Yang ketiga, seorang istri yang seperti mitra bajik, memberikan masukan yang penuh kebijaksanaan untuk membantu usaha atau karir dari suami. Apabila suami berbisnis di luar, ada kesalahan ataupun kecerobohan ataupun hal-hal detail lainnya bisa diingatkan kembali. Sang istri penuh dengan perhatian dan menawarkan bantuan untuk meringankan beban karir dari suaminya. Yang keempat, seorang istri yang seperti ibu rumah tangga, sepenuhnya menunaikan kewajiban sebagai seorang wanita yang bersuami, menjalankan panggilan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, seorang istri yang seperti pelayan. Layaknya seorang pelayan wanita melayani suaminya, berbuat dengan sekuat tenaga tanpa pernah mengeluh sekalipun. Di Jepang, seorang istri menyebut suaminya sebagai tuannya. Dia selalu merasa bahwa dia bisa hidup sampai hari ini karena ada suaminya. Dia memiliki makanan dan lainnya karena disediakan oleh suaminya. Dia harus melakukan sesuatu untuk suaminya dan bekerja keras tanpa mengeluh. Kelima wanita ini adalah wanita baik. Ada dua jenis lainnya, yaitu seorang istri yang seperti musuh, yang selalu menggertak suaminya karena tidak kompeten. Dia sendiri tidur lebih awal dan bangun terlambat, dan menyerahkan segalanya untuk dilakukan suaminya. Istri ini sombong dan angkuh, tidak mau mengubah tabiat buruknya. Yang ketujuh, seorang istri yang seperti pembunuh, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan tidak menjaga tata krama. Seorang istri yang seperti pembunuh tidak hanya saja kejam, tapi juga merenggut nyawa suaminya. Suaminya dipaksa untuk bekerja keras, disiksa sampai tubuhnya tidak tahan, tidak memiliki belas kasihan sama sekali, dan melakukan perzinahan. Sang Buddha berkata, Sujata, 7 jenis wanita ini wanita seperti apa yang kamu inginkan? Sujata pertama kali mendengar wanita ini merenungkan masa lalunya yang menjengkelkan dan menggertak suaminya. Merasa sangat-sangat menyesal. Dia berkata pada Sang Buddha, saya memilih untuk menjadi seorang pelayan. Karena jika saya sebagai seorang pelayan, saya telah melakukan semua peran, 5 peran yang pertama. Sujata Jataka adalah ajaran Buddha untuk wanita Buddhis yang berumah tangga dan semua wanita yang mempelajari agama Buddha harus memahaminya dengan baik. Semuanya kita lihat ya, kisah dari 7 peran istri ini pernah ditayangkan ya sebagai drama dari Dai TV. Kita lihat cuplikannya ya, 7 peranan wanita. Silakan Cici. Hati-hati, kau tidak apa-apa. Kalau dia selalu tidak berada Benih-benih di sini, cinta yang itu ditaburkan. Ya, kau betul sekali. Wanita galak sepertimu menandakan kecerdikan dan kecakapan. Kau melakukan kesalahan ya? Kalau tidak, kenapa takut? Hah? Tadi kau bilang apa? Bisa tidak kau ulangi ya? Terbelenggu oleh amarah dan keegoisan. bilang bahwa aku galak. Padahal aku sudah bicara baik-baik denganmu. Pergi ke kebun pisang tidak bekerja, lalu mau apa? Dengar tidak? Kau benar-benar menjengkelkan. Dari kemarin kerjamu hanya marah-marah saja. Sikak. Wang Pinjau! Dapatkah mereka menghilangkan noda-noda batin ini? Saksikan drama kisah nyata 7 peranan wanita hanya di Dai TV. Oke, Sece boleh melihatnya dari YouTube ya, untuk versi bahasa Mandarinnya ya. Jadi ada banyak ini ya sesi dari kisah awal sampai dengan akhir ya, dengan judul Qi Bei Fu ya. Oke, kita lanjut ya.
Next saja. Di halaman 1013, gubernur yang menelusuri kehidupan masa lalunya. Ribuan tahun yang lalu, di kerajaan dinasti Sui, ada seorang laki-laki yang setelah lulus ujian sebagai pegawai kerajaan dan diperintahkan untuk pindah ke daerah Wei dan menjabat sebagai kepala daerah atau gubernur. Dan waktu berangkat ke tempat tugasnya melalui kampung halamannya. Saat dia melewati kampung halamannya, dia berkata kepada para pengikutnya, "Saya tinggal di daerah ini di kehidupan masa lalu saya, dan saya adalah nyonya dari rumah ini di kehidupan masa lalu. Di masa lalu saya sering memuja dan melantunkan sutra teratai, Ma Hua Jing. Saya pernah menyalinnya juga dan menyimpannya di dalam kotak. Mungkin tidak ada yang tahu jika ada kerusakan. Saya ingin sekali masuk ke dalam rumah itu dan melihat dalamnya." Dia sangat akrab dengan rumah itu, masuk ke dalam dan memperkenalkan diri kepada pemiliknya. "Dulu saya adalah istrinya Anda, dan sekarang saya ingin kembali menemukan sutra teratai. Saya ingin tahu apakah ada yang memindahkannya di dekat tempat tidur berkaki 8 di kotak keberapa." Pemiliknya berkata, "Ketika saya sedang membersihkan, saya membuka kotak ini, dan memang ada sutra teratai di dalamnya. Dan saya kembalikan saja ke tempatnya semula." Kemudian gubernur berkata kepada pemiliknya lagi, "Tidak hanya ada sutra teratai, tapi juga ada sebuah jepit rambut berwarna emas di dalamnya." Pemiliknya berpikir, "Apakah ada? Saya tidak tahu." Kemudian dia masuk ke dalam kamar dan menemukan kotak tersebut. Sungguh benar, selain sutra teratai, ada sebuah jepitan rambut emas. Dia kemudian berkata, "Saya meninggal dunia karena proses persalinan yang sulit. Sebelum melahirkan, saya juga memotong rambut dan menguburnya di bawah pohon popral." Pohon ini adalah sebuah pohon yang sangat indah dan bagus sekali. Di Indonesia dikenal sebagai pohon dedalu atau bahasa Latinnya adalah Populus alba sebuah pohon yang sangat bagus. Saya ingin tahu apakah rambut itu telah rusak atau tidak. Dan setelah mereka membongkarnya, ternyata rambut itu masih terkubur dengan baik di bawah pohonnya. Di halaman 1015, gubernur berkata, "Saya terbiasa memuja sutra Fa Hua Jing, dan saya membaca bahwasannya wanita itu memiliki 5 kekeluruhan, dan saya tidak menyukai tubuh wanita. 5 kekeluruhan pandangan. Pandangan manusia yang tidak sesuai dengan kebenaran dan saling berbenturan. Yang kedua, kekeluruhan makhluk hidup. Manusia semakin jahat, tidak murni, dan tidak memahami kebenaran. Yang ketiga, kekeluruhan usia. Usia rata-rata semua makhluk berkurang karena tersiksa oleh banyaknya noda batin. Yang keempat, kekeluruhan noda batin, manusia tamak akan nafsu, keinginan, saling membenci, dan bertikai dalam kemunafikan. Yang kelima, kekeluruhan kalpa, terlahir di masa penuh bencana. Semua makhluk tidak dapat merasakan kedamaian sehari pun. Dan dari sini gubernur berkata, "Saya sangat berharap di kelahiran saya yang akan datang, saya adalah seorang pria. Dan benar, di kehidupan ini saya terlahir sebagai seorang pria. Ini adalah berkah dari melantunkan sutra." Dia dengan tulus dan sungguh-sungguh meminta pada pemilik rumah untuk memberikannya kembali sutra teratai. Dan pemilik rumah setuju. Gubernur mengambilnya kembali dan terus melanjutkan untuk menjunjung sutra ini dengan penuh hormat dan tulus. Inilah yang dikatakan Sutra Ksittigarbha. Jika seseorang dapat memberikan persembahan dengan hormat setiap hari, ia akan memiliki pahala yang sama dengan pemujaan gubernur terhadap sutra teratai. Itu tidak akan terlahir kembali di dunia wanita, yang berarti masa depan Anda juga akan memperoleh tanah Buddha. Sama seperti tanah Buddha Amitabha, tidak ada wanita. Di banyak negeri Buddhis, banyak yang berikrar untuk tidak dilahirkan sebagai wanita, karena wanita tidak murni. Beberapa vihara di saat peletakan rupang Buddha, Bodhisattva, ataupun Dewa,
perempuan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Kita lihat slide ini, kecuali kekuatan dari ikrar penuh kewelas-asian. Sebelumnya, slide 20, kecuali kekuatan dari ikrar penuh kewelas-asian, memang ingin terlahir kembali sebagai wanita untuk menyadarkan dan membebaskan para makhluk berkat kekuatan dari persembahannya kepada Bodhisattva Ksitigarbha serta kekuatan dari pahala kebajikannya selama bermiliar-miliar kalpa tidak akan terlahir sebagai wanita. Jika ada wanita yang tidak nyaman dengan tubuhnya karena rupa yang buruk dan sakit, tapi di depan rupang Bodhisattva Ksitigarbha dia bersujud, dia akan lahir dalam ribuan kalpa dan penampilannya akan bagus atau sempurna. Ada juga orang yang berpikir, saya tidak ingin meninggalkan tubuh wanita dan bersedia menjadi wanita, karena seorang wanita itu dapat berdandan dengan indah, bergaya sesuka hati. Bukankah itu sesuatu yang bagus? Perhiasan emas dan perak dapat dikenakan di tubuh dari waktu ke waktu. Tidak ada yang salah menjadi seorang wanita. Ada yang berpendapat sedemikian. Apabila memberikan penghormatan yang tulus pada Bodhisattva Ksitigarbha, memiliki kekuatan welas asih dan tentu ada jalan bila mana seseorang ingin menjadi seorang wanita lagi. Pada kehidupan masa lampau dari Bodhisattva Ksitigarbha juga seorang wanita. Wanita berbakti yang menolong bundanya di alam menderita. Putri Brahmana, Putri Jyotinetra, mereka berikrar untuk membantu para makhluk yang menderita dengan penuh welas asih. Sebagian besar Bodhisattva Avalokitesvara di dunia, manusia berwujud wanita karena wanita lebih nyaman dan mudah mendekati makhluk lain untuk menyelamatkan dan menyadarkan makhluk. Oke, kita lihat slide berikutnya, kanan. Selain itu, Samanta Vistara, seandainya ada seorang wanita yang tidak suka pada wajah jelek dan tubuh berpenyakitan, asal di depan rupang Bodhisattva Ksitigarbha sepenuh hati menatap dan memberi hormat, maka dalam waktu sekejap saja orang ini selama bermiliar-miliar kalpa akan terlahir dengan wujud yang sempurna. Jika Anda tidak menyukai tubuh wanita dan mewarisi kekuatan dari Bodhisattva Ksitigarbha dan jasa dari persembahan penuh hormat, Anda tidak akan dapat lagi menerima tubuh wanita selama ratusan ribu kalpa. Sang Buddha berkata kepada Bodhisattva Samantavistara bahwa menjadi seorang wanita sudah sangat menyedihkan. Jika Anda terlahir tidak ada jodoh baik dengan orang-orang, kemudian rupa yang kurang cantik, juga sakit-sakitan, itu bahkan lebih menderita. Jika Anda dapat merenungkan dan menyembah di depan Bodhisattva Ksitigarbha, Anda dapat mengubah bentuk jelek dan tubuh Anda yang sakit dalam waktu yang singkat. Orang-orang yang rupanya kurang cantik, kemudian memuja Bodhisattva Ksitigarbha, apakah mereka benar-benar akan berubah menjadi cantik? Kata buruk rupa atau jelek dalam hal ini berarti kelakuan yang buruk. Beberapa orang terlihat sangat kasar dan tampilan yang buruk. Tidak peduli seberapa bagus pakaian yang dikenakan, mereka akan cepat sekali kelihatan berantakan atau tidak beraturan. Dan yang melihatnya juga tidak nyaman. Seperti kata orang-orang biasanya disebut sebagai sembrono, malas, jelek, dan sebagainya. Kata jelek sendiri itu adalah perilaku yang tidak baik. Beberapa orang tidak terlalu cantik, tapi mereka tampak sangat elegan dan berkepribadian baik. Sebagian orang, betapapun cantiknya pakaian mereka, mereka tidak terlihat bagus saat memakainya. Kecantikan dan keburukan seseorang itu tidak terletak pada rupa. Yang terpenting adalah hatinya. Jika hati itu baik, maka orang tersebut akan sangat cantik. Beberapa wanita sangat cantik, tapi mereka tidak disukai. Ini adalah perilaku sehari-hari yang tidak bagus. Beberapa orang yang rupanya kurang cantik, tapi semua orang menyukainya. Di halaman 1018,
Master mengatakan, sebelum saya menjadi seorang biksuni, saya belum pernah membaca Sujata Jataka ini. Saya pernah bertanya pada guru Xu Tao Fa Se, wanita seperti apa yang paling bahagia ya? Guru berkata, wanita yang bisa membawa keranjang sayur setiap harinya adalah wanita yang paling bahagia. Master mengatakan, saya tidak setuju dengan hal ini. Sangat disayangkan bila hidup saya hanya membawa keranjang sayur saja setiap harinya demi sebuah keluarga kecil. Karena itulah saya memilih jalan untuk menjadi seorang biksuni yang bisa berbuat lebih banyak untuk dunia ini. Master berpikir, wanita itu tidak boleh hanya menyimpan cintanya demi sebuah keluarga kecil saja. Mereka juga bisa melakukan hal-hal besar dan mengerahkan kekuatan untuk kebaikan semua makhluk di dunia. Karena itu, Master bertekad untuk menjadi seorang pria sejati, pria agung, Ta Chang Hu. Oke, kita lanjut di slide 22 bersama Ita Suje. Kanan saja. Mary Sejie. Selamat malam, Sesiung Sejie. Kita akan melanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu tentang 10 karma yang mendatangkan balasan buruk rupa. Tadi sebelumnya di slide sebelumnya Mary Sejie ada membabarkan sedikit tentang wanita yang buruk rupa. Biarpun buruk rupa tetapi asalkan hatinya baik, itulah yang wanita yang disukai oleh semua orang. Di sini kita akan membahas apa-apa saja karma yang bisa mendatangkan balasan buruk rupa. Yang pertama, hausin penuh, yaitu suka tersinggung dan marah-marah. Fen itu adalah tersinggung, fen zai nei xin, nu zai wai xin. Artinya tersinggung itu adalah yang terjadi di dalam diri kita, tetapi penampakannya akan terjadi di luar, yaitu kita mimik wajah kita akan terlihat marah. Jika ada orang yang tanpa alasan marah-marah, mimik wajah yang tidak enak, semua hal merasa tidak cocok dengan dirinya, maka tidak akan muncul rasa bahagia dalam dirinya sendiri. Yang karma yang kedua, hao huai lian hen, suka menjauhi orang karena benci. Terhadap orang-orang di sekitar sering timbul rasa benci, tidak suka dan sering marah-marah. Dengan otomatis orang tersebut akan tertanam benih yang tidak baik. Jika di dalam diri tertanam benih seperti ini, maka di kehidupan mendatangnya juga akan dijauhi dan dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, huang huo yi ta, suka menipu dan menyesatkan orang. Huang adalah menipu, huo menyesatkan orang-orang, yaitu tidak jujur terhadap orang lain, sering ada niat untuk menipu dan menyesatkan orang lain akan mendapatkan balasan buruk rupa juga. Karena kita telah menanamkan benih yang tidak dapat dipercaya oleh orang lain, maka otomatis semua orang akan menjauhi kita. Karma yang keempat, nao luan zhong shen, suka mengganggu dan mengacaukan pikiran para makhluk. Seharusnya kita mengutamakan manfaat untuk demi para makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dengan mengganggu, mengacaukan pikiran para makhluk, itu adalah sesuatu tindakan yang sangat terbalik, yang tidak boleh dilakukan. Sehingga semua orang makhluk akan bingung dan akan risau. Next ya. Karma yang kelima, Yifu musuo, ai jingxin, tidak mengasihi dan menghormati ayah bunda. Sebagai anak adalah suatu keharusan ya. Memang suatu keharusan harus menghormati kedua orang tua kita. Harus mengasihi kedua orang tua kita. Jika tidak menghormati, tidak setia terhadap teman, akan dibenci juga oleh semua orang. Jika sudah tertanam benih demikian, maka balasan karmanya adalah buruk rupa, dibenci dan ditinggalkan oleh orang-orang. Yang keenam, yi sen suo, bu sen kung jin, tidak menaruh hormat pada orang suci dan orang bijak. Orang suci artinya di sini dikatakan adalah seperti anggota sangha, biksu, bikuni. Di depan orang suci kita harus menaruh rasa hormat. Di buku halaman 1018 ini ada satu pepatah Kongzi mengatakan, San ren xin bi yu wo shi,
Ya artinya dari semua tindakan perilaku orang lain, pasti ada satu yang menjadi guru atau panutan saya. Memilih perilaku yang baik untuk dipelajari, kekurangan orang lain dijadikan cermin bagi diri kita sendiri. Melihat apakah dalam diri kita juga ada kekurangan yang sama, jika ada, segera diperbaiki. Jika kita tidak hormat pada orang suci dan orang bijak, otomatis kebijaksanaan kita tidak akan dapat berkembang atau tumbuh. Tidak hanya mendapatkan karma balasan buruk rupa, jiwa kebijaksanaan kita juga akan tertutupi. Ada orang yang rupanya buruk, tetapi karena jiwa kebijaksanaannya tinggi, maka kekurangannya buruk rupa itu dapat tertutupi oleh kebijaksanaannya yang bagus. Yang ketujuh, Qin Duo Shen Shen, Zhe Shen Tian Ye, menyerobot atau merampas harta benda dari orang suci dan orang bijak. Kita harus senantiasa memberi persembahan barang-barang kehidupan sehari-hari kepada orang suci. Karena orang suci ini juga perlu didukung agar kehidupannya itu tenang, tentram, sehingga dapat lebih membabarkan dharma dengan baik. Yang kedelapan, Ifo Tamiao, Jian Mie Ten Min, memadamkan pelita pada stupa atau wihara Buddha. Pelita pada stupa wihara itu harus selalu terang. Jika ada orang yang sengaja memadamkan pelita, maka akan mendapatkan balasan berupa kulit hitam atau kasar, seperti yang sebelumnya Cian-Cian Suci ada jabarkan ya. Yang kalau misalnya di kehidupan ini, kenapa ada orang yang kulitnya sangat lembut, putih, karena dia selalu membersihkan berupa Buddha. Next ya. Yang kesembilan, Jian Chou Lou Zhe Hui Ketika bertemu orang buruk rupa, menjelek-jelekkan dan menghinanya. Seharusnya sesungguhnya kita jika bertemu dengan orang buruk rupa itu, kita jangan menjelek-jelekkan atau menghinanya. Sebaliknya kita harus menaruh rasa belas kasih terhadap orang tersebut. Nah, jangan merasa angkuh atau sombong dan merendahkan orang lain. Jika merasa sombong atau angkuh, maka orang ini akan mendapatkan balasan karma buruk rupa. Yang ke-10, si Zhu Xin, suka belajar segala perbuatan jahat. Banyak cara untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini. Ada orang yang sengaja memilih pekerjaan atau usahanya itu yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kehidupan makhluk lain. Yang ini yang tidak boleh sesungguhnya ya. Contohnya membunuh hewan-hewan untuk dijual kembali gitu, untuk melangsungkan kehidupannya, ataupun seperti usaha prostitusi. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan balasan karma buruk rupa. Jika melakukan 10 karma ini di atas yang telah dibabarkan, maka di kehidupan mendatang akan mendapat balasan buruk rupa. Buruk rupa sudah sangat menderita, ditambah lagi dengan banyak penyakit. Mau uang berapapun, jika tidak sehat, banyak penyakit adalah hal yang sangat menyedihkan. Next ya. Berikutnya kita bahas sharing tentang 10 karma yang mendatangkan balasan banyak penyakit. Tuoping Sriye. Yang pertama adalah Hausi Tapai Cie Zongsen, suka melakukan pemukulan terhadap segala jenis makhluk. Suka memukul makhluk ini adalah suatu niat yang tidak baik ya, sesungguhnya. Sekali kita mukul sudah langsung timbul tertanam satu karma yang sangat buruk untuk diri kita sendiri. Yang kedua, cinta lingta, mendorong orang lain untuk melakukan pemukulan. Yang ini mungkin lebih tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Tadi suka melakukan, yang ini sudah suka melakukan, mendorong lagi orang lain untuk melakukan pemukulan. Berarti tidak hanya pada diri kita sendiri yang tertanam karma buruk, tetapi kita juga mempengaruhi, menyuruh orang lain untuk menanam karma buruk untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, cantan tafa, memuji metode pemukulan. Selain mendorong, menyuruh orang lain, kita juga ditambah lagi dengan memuji. Misalnya bilang, bagus, metode ini bagus memukul. Kita malah memujinya. Itu akan
lebih mendatangkan balasan banyak penyakit. Yang keempat, jianda huanxi, sukacita melihat peristiwa pemukulan. Sama juga ya, sesiung saja ya, dengan suka melakukan, mendorong orang lain, memuji, dan setelah itu kita malah senang hati, sukacita melihat peristiwa pemukulan tersebut. Next ya. Yang kelima, nauluan fumu, menambah kegalauan dan kekacauan pada ayah bunda. Seharusnya kita sebagai anak itu harus membuat orang tua kita bahagia, tenang, bukan sebaliknya, menambah kegalauan dan kerisauan. Contohnya, bukan kebanyakan, memang semua ya, orang tua itu kadang contohnya merasa anaknya risau. Apakah bergaul dengan lingkungan yang bagus, dengan teman-teman yang bagus, sehingga akan mempengaruhi perilaku untuk di kemudian harinya. Yang keenam, nauluan xiansen, menambahkan kegalauan dan kekacauan pada orang suci dan orang bijak. Sama juga halnya sesungguhnya kita tidak dianjurkan dan tidak boleh untuk melakukan tindakan yang menyebabkan dapat menggalau atau kacau pada pikiran orang-orang suci. Yang ketujuh, jian yan bingku si ta huanxi, melihat orang yang tidak disukai menderita sakit, hati merasa sangat sukacita. Orang demikian dapat berbuat demikian karena dalam dirinya itu tidak ada rasa belas asih. Yang kedelapan, next saja ya. Jian yan bing yi xin sen bu le, melihat orang yang tidak disukai sembuh dari sakit, hati merasa tidak senang. Di halaman 1027 ada dikatakan, ada satu pepatah dari Kung Zi Suo, yaitu jika seorang melihat orangnya yang tidak disukai sembuh dari penyakit, dia malah merasa senang. Ada dikatakan, ai zi yi qi sen, zi qi yin qi si, ji yin qi sen yu yin qi si, si huo ye. Itu artinya喜欢一个人的时候, waktu dia suka kepada seseorang itu, dia terus ingin menginginkan orang itu senang. Tetapi jika dia tidak suka terhadap orang tersebut yang tidak disukai, malah mengharapkan yang sesuatu yang buruk. Yang kesembilan, memberikan obat yang tidak benar kepada orang yang tidak disukai. Yang ini malah tidak ingin berharap sembuh ya, malah bertambah penderitaannya. Di buku ada dicontohkan satu peribahasa, itu seperti orang yang dahulu zaman kala ya, yang sering ada anak perempuannya yang mungkin langsung dijodohkan gitu ke keluarga yang lain. Tetapi anak perempuan ini sebenarnya dia tidak suka dengan calon suaminya tersebut, sehingga dia sudah tidak suka itu, dia berusaha bagaimana caranya, berpikir bagaimana untuk mencelakai suaminya ini. Jadi di buku ini ada dikatakan contohnya, dia kantau ikan Ita sece, kayaknya nggak ada suara ita sece. Mute-nya. Sorry Sece, mungkin tertekan. Tadi dari nomor berapa ya Sece ya? Biar saya ulangi. Nomor 9 aja Sece, dari ini anak adopsi ya. Oh ya, oke, sorry ya Sece ya. Memberikan obat yang tidak benar kepada orang yang tidak disukai. Nah, ini suatu tindakan yang sangat tidak benar ya Sece ya. Kita tidak
kita memberikan obat itu dengan harapan orang itu sembuh dari penyakitnya. Tetapi ini malah berarti menambah beratnya penyakit. Di buku halaman yang seperti tadi 1027 ada contohnya, yaitu ada seorang anak adopsi gitu dijodohkan gitu kepada keluarga lainnya, tetapi sebenarnya perempuan ini, wanita ini tidak suka dengan calon suaminya ini, dengan suaminya yang sekarang ini. Maka dia berusaha memikirkan caranya bagaimana mencelakai suaminya ini. Akhirnya dia menemukan satu buku Yaosu bahwa ada satu ramuan teh jika digabung dengan obat-obat yang lainnya dan dimasak setiap harinya menjadi air minum, maka akan menambah parah penyakit dari orang tersebut. Maka dia berbuat demikian kepada suaminya itu. Ini adalah salah satu contoh memberikan obat yang tidak benar kepada orang yang tidak disukai. Yang ke-10, makanan belum dicernakan, kembali makan lagi. Ini seperti yang kita ketahui ya, Master juga udah pernah mengatakan kita itu makannya seyogianya dianjurkan tuh 80% kenyang dan gunakan 20%-nya lagi sisanya untuk membantu orang lain sehingga membawa sukacita tanpa kekhawatiran. Ada dikatakan, saya mengutip dari artikel Cici, yaitu 素食8分饱，健康又环保，2分助人好，快乐没烦恼。 Jadi di atas adalah sharingan tentang 10 karma yang dapat menyebabkan balasan berbagai penyakit. Semua ini timbul karena dalam diri kita itu tidak ada rasa welas asih dalam batin kita sendiri. Tadi dikatakan sebelumnya kita terlahir sebagai seorang wanita itu sudah sangat dikatakan menderita ya, buruk gitu. Jadi ditambah lagi dengan melakukan karma-karma yang mendapatkan karma buruk, tindakan yang mendapatkan karma buruk rupa, dan 10 ini lagi yang berbagai penyakit. Inilah yang dinamakan dengan san-e. 3 ini jika berkumpul di dalam satu tubuh jasmani seseorang maka adalah sangat menderita. Demikian sharingan dari saya. Next akan dilanjutkan oleh Chen Sije. Kangen. 感恩ya, 感恩Mary Sije, Ke Sije, dan Ita Sije juga ya, sharing juga luar biasa ya hari ini ya. Nah, berhubung jamnya sudah menunjukkan 8.52. Terus Sesiung Sije semuanya tadi sudah di-sharing ya. Di-sharing bahwasanya kita sebagai wanita sebenarnya itu sudah jemu ya, jemu dengan penampilan wanita, dengan tubuh sebagai wanita. Jadi bagaimana supaya kita tidak lahir lagi, kembali lagi ke dunia ini dengan tidak lagi dengan seorang wanita, ya, penampilan sebagai seorang wanita dengan tubuh seorang wanita. Tadi sudah ada. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin akan dikatakan, disaringkan tentang apa? Dalam naskah ini adalah wanita jelek, ya, tidak jemu dengan tubuh wanita. Dia bisa selalu terlahir sebagai putri raja, permaisuri dan sebagainya. Nah, ini mungkin akan kita sharing ya, berhubung jam 9 ya, jam 21 itu ada rapat ya, ada rapat sambung rapat lagi. Jadi hari ini kita sampai di sini dulu, nanti minggu depan kita akan sambung dengan slide yang berikutnya lagi, sesiung-sesiung semuanya ya. Kan entar ya, 祝福大家semua ya, 身体健康ya. Nah,大家请起立, kita memberi penghormatan. 请合掌。向佛菩萨习三人行，三问讯礼，一问信，再问讯，三问信。感恩大家，祝福大家法喜充满，感恩。